Selamat malam, Mas Ronald. Perkenalkan, nama saya Bika Mulkan Azima. Saya dari kelas BJ. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Framing Media Online CNN dan Kompas.com, Analisis Pemberitaan Pemecatan Sintayong dan Pengaruhnya Terhadap Opini Publik. Lalu, yang pertama itu saya akan menjelaskan latar belakang penelitian saya. Latar belakang pegang saya itu pemecatan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI menimbulkan kontroversi. Kontroversi yang saya maksud itu muncul di kalangan masyarakat atas pemecatan Sintayong ini. Karena Sintayong telah mencatatkan sejumlah prestasi selama masa jabatannya dan juga dia masih ada kontrak dengan PSSI sampai sekarang. Hal ini menimbulkan kontroversi di masyarakat dan banyak pembentukan media dalam opini publik. Media online juga ramai memberitakan isu ini dengan berbagai framing. Framing media online berpengaruh besar terhadap opini publik. Media yang saya gunakan itu ada dua, pertama CNN Indonesia dan Kompas.com. Eh, saya memilih kedua media ini berdasarkan pertimbangan penting. Yang pertama itu kedua media ini merupakan media arus utama yang memiliki reputasi besar dan jangkauan audiensnya yang luas di Indonesia. Sehingga framing yang mereka sajikan memiliki potensi signifikan dalam membentuk opini publik. Lalu yang kedua itu CNN Indonesia maupun Kompas.com juga dikenal sebagai memiliki gaya pemberitaan dan sudut pandang yang redaksional atau berita banget, yang memungkinkan perbandingan yang lebih tajam dalam melihat bagaimana isu pemecatan Sintayong ini. Kajian terkait framing pemecatan pelatih sepak bola di Indonesia itu masih minim. Jadi saya tertarik untuk meneliti jurnal di sini. Lalu kedua itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian saya itu ada tiga. Yang pertama, bagaimana media online CNN dan Kompas.com membingkai pemberitaan pemecatan Sintayong. Yang kedua, apa perbedaan sudut pandang antar media dalam pemberitaan tersebut. Yang ketiga, bagaimana framing media mempengaruhi persepsi publik. Lalu selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya juga ada tiga. Yang pertama itu menganalisis framing pemberitaan media online CNN dan Kompas.com tentang pemerintahan Sintayong. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan sudut pandang antar media online. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh framing terhadap opini publik. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian saya itu ada bagi masyarakat. Bagi masyarakat itu tujuannya untuk meningkatkan kesadaran berpikir kritis terhadap informasi media. Lalu ada bagi praktisi media, yaitu tujuannya untuk bahan evaluasi pengajian berita yang berimbang dan objektif. Yang ketiga itu ada bagi akademisi. Kalau bagi akademisi itu tujuannya untuk referensi dan inspirasi untuk penelitian training dan opini publik di masa depan. Lalu selanjutnya itu ada landasan teori. Landasan teori penelitian saya itu menggunakan teori framing Robert Enman tahun 1993. Teori ini terdiri dari 4 elemen atau kerangka utama. Yang pertama itu ada pendefinisian masalah, yang kedua itu diagnosis penyebab, yang ketiga ada penilaian moral, yang keempat ada penawaran solusi. Teori ini menekankan bagaimana media menyeleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari suatu isu. Selanjutnya ada landasan konsep. Landasan konsep penelitian saya yaitu ada framing media. Framing media itu cara media mengemas dan menyoroti aspek tertentu dari sebuah isu. Lalu ada opini publik.
Opini publik itu artinya persepsi masyarakat atas informasi yang disampaikan media. Selanjutnya ada media online. Media online ini platform berita digital yang menjadi sumber utama informasi masyarakat. Yang terakhir ada isu pemecatan, yaitu keputusan PSSI memberhentikan pelatih Sintayong secara kontroversial. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode Metodologi penelitian. Pendekatan penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif. Itu tujuannya untuk memahami secara mendalam bagaimana media online membingkai isu pemecatan Sintayong dari dua media, CNN dan Kompas.com. Lalu metodenya itu saya menggunakan analisis framing model Robert Edman. Model framing Robert Edman itu akan menjadi kerangka utama dalam menganalisis teks berita dengan fokus 4 elemen. Yang tadi saya jelaskan yaitu ada pendefinisian masalah, diagnosis penyebab, penelitian moral, dan penawaran solusi. Unit analisis yang saya gunakan itu ada dari artikel berita online terkait Medan Sintayong pada media CNN Indonesia dan Kompas.com. Lalu, teknik pengumpulan data itu saya menggunakan teknik dokumentasi. Data itu berupa artikel berita online yang akan dikumpulkan dari berbagai sumber media online, yaitu Kompas.com dan CNN. Data yang terkumpul kemudian akan diorganisasikan dan diverifikasi untuk memastikan keabsahan dan relevansinya dengan topik penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, akan dilakukan perbandingan informasi dari berbagai media untuk mengidentifikasi keamanan dan perbedaan dalam framing yang digunakan. Selain itu juga akan dilakukan diskusi dengan ahli komunikasi atau jurnalis untuk mendapatkan validasi terhadap interpretasi hasil analisis saya. Lalu pemilihan sampel itu ada purpose sampling dan dengan variasi media dan sudut pandang. Lalu ada validasi. Validasi itu triangulasi sumber dan diskusi dengan ahli komunikasi atau jurnalis yang sudah saya jelaskan. Teknik analisis itu teknik analisis konten kualitatif. Harapan penelitian ini itu memberi wawasan tentang framing isu di media online. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya berpikir kritis terhadap informasi yang disajikan oleh media online. Belum beri masukan kepada media agar lebih objektif lagi dalam menulis berita. Lalu ada kontribusi terhadap pengembangan teori framing media olahraga di Indonesia. Penelitian saya ini bertujuan untuk itu salah satunya. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat malam, Mas Tonang.